Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan di dalam Indonesia. Itu bercakap macam kita. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard, bahasa kita, bahasa standard, bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Banyak profesor karbitan di Semenanjung hingga kaum Melayu Semenanjung mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, yang gak apa-apa kalau kaum Semenanjung menyebut dan mengatakan bahwa bahasa Indonesia tidak ada. Toh juga bahasa Indonesia tidak bergantung pada negara Semenanjung, bahasa Indonesia tanpa Semenanjung pun tetap akan berkembang dan tetap akan jadi bahasa paling banyak penuturnya di Asia Tenggara. Justru bahasa Melayu lah yang saat ini mengemis-ngemis penutur dari bangsa Indonesia. Hal itu terlihat saat mereka berusaha menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tanpa Brunei, tanpa Malaysia, tanpa Singapura, tetap aja berkembang dengan sendirinya. Bahasa Indonesia tidak butuh pengakuan dari negara-negara tetangganya. Bagaimana posisi bahasa Indonesia di kancah internasional adalah bahasa kita ini menjadi salah satu bahasa yang diminati. Ya, mengapa diminati? Karena penutur bahasa Indonesia kita itu banyak. Ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kata orang asing sih bahasa kita seksi katanya. Ya. Nah, Mimin punya satu video yang menginformasikan bahwa ada 5.000 sampai 6.000 bahasa di dunia. Namun bahasa yang diciptakan hanya ada 2, salah satunya bahasa Indonesia. Berikut videonya. Mengetahui apakah dunia setuju dengan apa yang dikatakan Malaysia atau itu hanya milik mereka saja. Di sini saya akan tampilkan sebuah informasi buku ensiklopedia untuk anak. Salah satu buku ensiklopedia yang paling banyak dibaca oleh anak-anak di dunia. Ensiklopedia Disney. Nah, buku ini terdiri dari 24 seri mengajarkan anak-anak tentang berbagai hal. Nah, buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa. Nah, untuk penonton channel ini yang ada di Malaysia, buku ini bisa dibeli di Carousel. Ya, Carousel gitu, dan harganya itu 250 ringgit untuk satu serinya. Saya pikir untuk negara semaju dan kayak Malaysia ini tidak terlalu mahal ya. Ya, selain di Malaysia, buku ini juga bisa dibeli di Singapura. Di sana harganya 14 dolar Singapura. Salah satu dari ke-24 buku itu membahas tema komunikasi, communication di communication, kalau di dalam bahasa Prancisnya, dan ditulis communication dalam bahasa Inggris. Dan buku ini juga yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Komunikasi. Dan buku itu sekarang ada di tangan saya. Ini komunikasi namanya ya. Nah, di halaman 12 ini, di sini tentang kata dan bahasa. Tentang kata dan bahasa. Kita lihat nih di sini, ini gambarnya. Ya, ada anak yang berbicara, bagaimana pita suara, dan di sini ada fakta menarik. Ya, ada fakta menarik. Itu khasnya buku-bukunya ensiklopedia Disney. Nah, di fakta menarik ini ada sekitar 5.000 sampai 6.000 bahasa yang berbeda yang diucapkan orang di seluruh dunia. Ditulis satu bahasa untuk semua. Di sini nih menariknya. Kebanyakan bahasa berkembang secara alami. Namun, bahasa Esperanto dan bahasa Indonesia diciptakan. Jadi dari 6.000 bahasa di dunia ini hanya 2 bahasa yang diciptakan, yaitu bahasa Esperanto dan bahasa Indonesia. Esperanto diciptakan sebagai bahasa dunia pada tahun 1887. Ini di ensiklopedia Disney ya. Namun, hanya kira-kira 1 juta orang yang sekarang memakainya.
bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di Indonesia pada tahun 1945. Bahasa ini diciptakan agar penduduknya bisa saling berkomunikasi. Nah, pada saat buku Disney ini ditulis, ada lebih dari 250 bahasa di Indonesia katanya. Ya, kenyataannya kita lebih 700 ya. Mereka belum update informasinya. Namun, rakyatnya dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan hanya satu bahasa. Oke? Dan Profesor Abdul Muati Ahmad dan profesor-profesor lain di Malaysia dan juga para netizen Malaysia yang hanya mampu mengatakan IQ gorila, hidung jambu, ya, bangsa babu, dan sebagainya. Meskipun Anda mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada, tapi inilah yang diajarkan oleh Disney, Barat yang kalian jadikan kiblat itu, kepada anak-anak di seluruh dunia. Ya, apakah yang berbahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Italia. Mereka katakan apa? Dari 5.000 sampai 6.000 bahasa di dunia, hanya 2 bahasa yang diciptakan. Jadi bahasa Indonesia itu diciptakan. Hai Publiker, perkembangan bahasa Indonesia yang semakin kokoh di percaturan bahasa-bahasa dunia rupa-rupanya membuat jengkel para profesor dan cendekiawan di Malaysia. Mereka iri dengan begitu berjayanya bahasa Indonesia baik di dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri bahasa Indonesia begitu termartabatkan dengan sangat baik, sementara di luar negeri bahasa Indonesia terus merangsek menuju bahasa-bahasa utama dunia. Setelah kemarin UNESCO mengakui dan meresmikan bahasa Indonesia sebagai official language badan dunia tersebut, prestasi-prestasi yang didapatkan oleh bahasa Indonesia berbanding terbalik dengan bahasa Melayu Malaysia yang terus tiarap dan tidak mampu termartabatkan di dalam negerinya. Lihat saja bagaimana kehidupan sosial di Malaysia dalam penggunaan bahasa komunikasi di sana. Mereka rakyat semenanjung itu lebih senang menggunakan bahasa Inggris untuk bercakap-cakap antar kaum di negara Upin Ipin tersebut. Sementara ketika berbicara di dalam sesama kaumnya mereka lebih senang menggunakan bahasa masing-masing. Yang Tamil menggunakan bahasa Tamil, yang China menggunakan bahasa Mandarin, dan yang Melayu menggunakan bahasa Rojak. Jadi perkembangan bahasa Melayu sepertinya memang tidak akan pernah bisa untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itulah mengapa banyak dari para profesor dan cendekiawan bahkan orang-orang Malaysia senang mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu dan merendahkan atau bahkan berusaha menghilangkan eksistensi bahasa Indonesia. Tindakan seperti itu adalah cerminan dari kaum bodoh dan terbelakang seperti apa yang dilakukan oleh Profesor Hujung Medini tersebut. Tidak mampunya mereka berinovasi dalam pengembangan dan pemanfaatan bahasa Melayu di negara Malaysia, lantas mereka dengan serampangan mengklaim dan berusaha menghilangkan eksistensi dari bahasa Indonesia. Silahkan teman-teman tuliskan komentarnya di kolom komentar. Apa tindakan seperti apa yang dilakukan oleh Profesor Malaysia ini adalah tindakan terpuji? Atau malah tindakan keji dan jahat? Mimin ucapkan terima kasih buat Publiker yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like-nya biar Mimin tambah semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.